Halo anak ibu, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap stay di rumah, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan ya nak. Baik, bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sudah pada mandi dan sarapan? Ya, terima kasih untuk anak ibu yang pagi ini sudah pada mandi dan sarapan. Nah, untuk anak ibu yang baru bangun atau yang belum mandi dan belum sarapan, setelah mendengarkan video pembelajaran dari ibu, silahkan anak ibu mandi terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, lalu baru kerjakan tugas-tugas dari ibu, ya nak ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa untuk tekan lonceng dan juga subscribe ya nak ya. Karena subscribe itu gratis. Baik, terima kasih untuk anak ibu. Nah, materi kita hari ini yaitu pembagian tanpa sisa dan bersisa. Nah, ada soal, ibu menyapu di kebun, tiba-tiba ibu menemukan buah jambu di permukaan tanah. Buah jambu itu ternyata jatuh dari pohonnya. Buah jambu berjumlah 2 buah. Ibu hendak memberikan 2 buah jambu itu kepada Dika dan Nila. Dalam peristiwa tersebut terjadilah proses pembagian. Nah, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan pembagian. Tahukah anak-anak tentang pembagian? Nah, tahap pembagian itu meliputi membagi, mengalihkan, mengurangi, dan menurunkan. Berikut cara melakukan pembagian tanpa sisa dan dengan sisa. Perhatikan cara melakukan operasi pembagian tanpa sisa dan bersisa berikut ya nak. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini merupakan contoh soal dari pembagian tanpa sisa. Pembagian adalah pembagian yang harus dibagi atau angka yang harus dibagi. Nah, perhatikan contoh soalnya. Coba anak ibu lihat, ada angka 531 dibagi dengan angka 9. Maka pertama angka yang kita ambil adalah angka 5. Angka 5 dibagi ke atas yaitu dibagi 9, bisa tidak nak? Kalau anak ibu masih belum hafal akan pembagian, anak ibu bisa melakukan proses perkalian. Berarti perkalian 9 kali titik sama dengan 5 misalnya. Ada tidak nak? Tidak ada bu. Nah, jika tidak ada, maka anak ibu harus meminjam pada temannya atau kita gunakan teman sebangkunya, yaitu berapa? 53. 53 kita bagi dengan angka 9. Ada tidak perkalian 9 dikali berapa hasilnya sama dengan 53? Tidak ada. Jika tidak ada, anak ibu bisa melakukan yang mendekati. Berarti 9 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 53. Ada angka 5, berarti 9 kali 5 hasilnya 45. Nah, berarti anak ibu bisa pakai 5. Berarti terus kita letakkanlah ke atas. Nih, 5. Berarti 53 dibagi 9 yang mendekati adalah angka 5. Maka angka 5 itu kita turunkan lagi ke bawah. Berarti 5 dikali 9 hasilnya adalah 45. Setelah itu kita kurangi nak. Angka 3 dikurangi dengan 5. 3 kurang 5 harus sejajar ya. 3 kurang 5 tidak bisa. Karena tidak bisa maka kita coret menjadi 13 ya.
menjadi 13. Nah, jadi 13, lalu sedangkan angka 5 kita coret menjadi angka 4. 13 dikurangin 5 adalah 8, dan 5 yang sudah dipinjam 1 menjadi 4. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Maka 81 kita kurangi 9 hasilnya adalah 5. Nah, 88 dibagi 9 nggak bisa, Bu. Makanya kita turunkan temannya 1 menjadi 81. Maka dibagi 9 hasilnya 9. Maka turunin lagi 9 dikali 9 hasilnya 81. Ingat, kalau dia ke atas itu dibagi, dan kalau dia ke bawah itu dikali ya, Nak ya. Nah, selanjutnya ada angka sama, yaitu 224. Sama seperti yang tadi, berarti 2 kita bagi 4. Jika tidak bisa maka kita akan pinjam temannya. Nah, 22 dibagi 4. Kita cari yang mendekati, berarti angka 5. Maka kita bisa tulis dibagikan ke atas, yaitu 5. Ya. Nah, jika ke bawah kita kali. Ya. Nah, lalu terus lihat di sini. 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi 22 dikurang 20 adalah hasilnya 2. Maka 2 tidak bisa dibagi ke 4, akhirnya turunlah tetangganya, yaitu 24, sehingga dibagi 4 hasilnya 6, dan 6 dikali 4 hasilnya 24. Hasilnya dikurangi adalah habis. Ingat, ini pembagian tanpa sisa, maka hasilnya harus habis. Ya, Nak ya. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, ini pembagian bersisa. Pembagian bersisa adalah pembagian yang telah dibagi memberikan sisa. Nah, jadi setelah dibagi tapi dia masih punya sisa. Contoh, perhatikan. 36 dibagi 8. 36 dibagi 8. 3 bagi 8 tidak bisa, maka kita pinjam tetangganya, yaitu 36. 36 dibagi 8 hasil yang mendekati adalah 4. Maka 4 dikali 8 hasilnya 32. Jadi 6 dikurang 2 hasilnya 4, dan 3 kurang 3 hasilnya 0. Nah, 4 ini tidak punya teman lagi, tidak ada teman yang bisa diturunkan, maka inilah yang dikatakan sisa. Ya, inilah yang dikatakan sisa. Oke? Nah, selanjutnya operasi campuran. Nah, membiasakan diri untuk berlaku dermawan dalam kehidupan sosial itu merupakan perbuatan yang terpuji, Nak. Dermawan adalah sikap mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Anak yang dermawan tentu disukai banyak teman. Niken, Anjani, dan Rio adalah anak yang dermawan. Mari kita neladani sikap terpuji mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Niken, Anjani, dan Rio itu ingin membagi anak-anak di panti asuhan. Mereka sepakat untuk membantu dan menyumbang buku tulis. Mereka kemudian mengumpulkan buku tulis. Niken mengumpulkan 17 buku tulis. Anjani mengumpulkan 15 buku tulis, dan Rio mengumpulkan 16 buku tulis. Buku yang mereka kumpulkan akan dibagi kepada anak-anak panti asuhan yang berjumlah 12 orang. Nah, berikut buku yang akan diterima masing-masing anak. Yang pertama, 17 tambah 15 tambah 16. Perhatikan angkanya ya, Nak ya. Nih, pertama ada 17 buku tulis.
Lalu Anjani mengumpulkan 15 buku tulis dan Rio mengumpulkan 16. Maka 17 ditambah 15 ditambah 16 hasilnya 48. Nah, 48 ini akan dibagikan kepada 12 orang. Maka kita bagi 12 dan hasilnya adalah 4 buku. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 4 buku tulis ya nak ya. Nah selanjutnya tugas anak ibu kerjakan latihan di buku Prima PH 3A halaman 100 latihan 22 dan halaman 101 latihan 23 menggunakan pena. Ingat, buat nama dan tanggal atau hari setiap latihan yang dibuat. Buku pinjaman dari sekolah tidak boleh dicoret-coret atau ditulis atau diisi ya nak ya. Nah, baik anak ibu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih anak ya. Ibu harap anak ibu dapat mengerti semua. Jika anak ibu masih kurang mengerti, anak ibu bisa langsung japri WA ibu atau langsung telepon saja nak ya. Nah, terkadang ibu agak slow respon dalam WA. Harap maklum ya nak ya. Dan untuk tugas-tugas anak ibu terkadang masih terlambat dalam penilaian yang ibu berikan sedikit terlambat ya, anak agak bersabar ya nak ya, pasti akan ibu nilai semuanya. Baik anak ibu, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.